Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan mengkaji kembali Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah, yaitu kitab zakat wa asraruha wa ma yata'allaqu biha. Kitab zakat, rahasia-rahasia dan apa yang berkenaan dengan zakat tersebut. Az-zakatu ahadu mabadil Islam wa qad qaranaha Allah subhanahu wa ta'ala bis shalah. Zakat ini adalah salah satu bangunan Islam, salah satu bangunan yang paling penting, menjadi pilar utama, menjadi rukun. Bahkan Allah senantiasa menyandingkannya dengan salat, begitu ya. Dalam Quran berbagai macam ayat Allah sebutkan aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya zakat itu merupakan yang sangat penting, sama seperti kita mementingkan sholat. Bahkan ketika ada orang yang meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak meyakini zakat itu tidak wajib, maka ijma ulama mereka telah keluar dari Islam karena telah mengingkari salah satu rukun Islam. Makanya ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat karena mereka meyakini zakat itu tidak wajib, begitu ya. Tidak wajib. Adapun bagi orang-orang yang meyakini zakat itu wajib tapi tidak melakukannya, maka dia telah melakukan dosa besar. Tetap dia dalam keislaman, tapi dia telah melakukan dosa besar. Sebagaimana orang yang meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak melakukan sholat karena malas, karena satu hal lainnya misalnya, maka dia telah melakukan dosa besar. Orang ini tidak keluar dari Islam, tapi telah melakukan dosa besar. Tapi kalau meyakini sholat itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jenis, kemudian bagian, kemudian sebab-sebab wajib zakat itu sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Jadi sekali lagi, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu hanya menyebutkan terkait dengan adab-adabnya saja, syarat dan adab-adabnya. Di antara syarat yang hendak dilakukan oleh orang berzakat adalah maka
ayyukhrija al-mansus alaih, hendaklah membayar dengan harta yang sudah ditetapkan oleh teks-teks dalil begitu ya. Jadi zakat itu karena ta'abudi, dia itu adalah ibadah. Maka sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Kemudian wala yukhrijul qimah fis sahih. Hendaklah berzakat dengan yang sudah ditentukan dan tidak menggantinya dengan nilai atau harganya menurut pendapat yang sahih. Nah, kita tahu Ibnu Qudamah ini adalah madhab Hambali dan madhab Hambali termasuk yang mengikuti madhab jumhur terkait dengan mengeluarkan zakat dengan nilai begitu ya. Artinya seperti misalnya zakatul fitri atau kita menyebutnya zakat fitrah begitu. Itu kan bisa dengan beras karena makanan kita di sini beras begitu kan. Atau ada yang berganti dengan nilai. Nah, kalau pendapat jumhur itu dalam hal ini madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu harus tetap dengan berasnya. Nah, karena Ibnu Qudamah ini madhab Hambali, maka beliau menguatkan bahwasanya tidak bisa mengganti dengan nilainya. Nah, lain lagi kalau kita mengambil madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi boleh dengan qimah dengan nilainya, karena lebih memudahkan dan lain sebagainya. Biasanya kalau di masjid-masjid yang lebih modern begitu, untuk memudahkan salah satunya adalah mengambil pendapat madhab Hambali. Artinya ini masalah fikih ya. Jadi hal yang ikhtilaf begitu. Kemudian menurut Ibnu Qudamah, pihak yang membolehkan menggantinya dengan harga hanya mempertimbangkan sisi memenuhi kebutuhan semata. Padahal memenuhi kebutuhan bukan merupakan maksud zakat secara keseluruhan, tapi hanya sebagian. Jadi kata Ibnu Qudamah, karena beliau menguatkan pendapat zakat itu harus dengan dengan barangnya gitu. Jadi termasuk misalnya kalau kambing itu kan setiap 40 ada zakatnya, maka yang dikeluarkan itu adalah satu kambing begitu. Kalau kurma tamar ya, jadi yang dizakati itu tamar itu kurma yang sudah yang dikeringkan. Kalau kita itu pisang, ada pisang disale begitu. Nah itu namanya kalau dalam kurma itu namanya tamar. Kalau tamar yang baru dipetik, belum dikeringkan begitu, itu namanya rutob, kurma segar begitu ya. Nah itu bagus untuk yang buka. Nah yang kena zakat itu bukan rutob tidak kena zakat. Justru yang kena zakat itu adalah tamar, karena dia lama. Jadi bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau rutob 15 hari, 1 bulan sudah busuk begitu. Jadi tidak ada zakatnya, karena zakat itu kan haul ya, 1 tahun begitu kan. Nah, menurut Ibnu Qudamah berarti kalau kita mengambil di sini ya, ketika dia petani kurma maka dikeluarkan adalah kurmanya, bukan dengan nilainya. Ya, kata Ibnu Qudamah, orang yang mengambil pendapat dengan diganti dengan nilainya itu hanya mempertimbangkan sisi memenuhi kebutuhan semata. Nah, beliau menjelaskan, nah yang namanya kewajiban itu ada 3. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu ada 3. Kewajiban syar'i itu. Yang pertama adalah ta'abbud murni. Jadi ta'abbud murni itu adalah betul-betul ibadah yang kita hanya mempraktekkan. Di situ
tidak ada illat. Jadi kita hanya mempraktekkan tanpa mempertanyakan kok seperti ini begitu ya. Nah, beliau di sini mencontohkan seperti melempar jamarot. Jadi romyil jimar, seperti melempar jamarot begitu. Nah, melempar jumroh itu kan ditentukan ya, pada tanggal 10 kita melempar jumrotul Aqobah 7 kali. Pada tanggal 11, 12 jumroh yang ula, kemudian wusto, kemudian Aqobah. Jadi 3 kali 7. Kemudian tanggal 12 sama. Nah, kalau kita menyempurnakan sampai tanggal 13 di Mina itu berarti tambah lagi. Nah, hitungan 7 melempar ke jamarot itu kan ketika ditanya ini logikanya apa? Ya nggak ada. Kita hanya melaksanakan perintah Allah begitu. Sebagaimana juga kita sholat subuh 2 rakaat. Semua umat Islam ijma sepakat sholat subuh itu 2 rakaat dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada yang mengganti, misalnya kalau subuh itu kan lagi seger, kita ganti aja 4 rakaat. Isya udah lemes nih, kita ganti jadi 2 rakaat. Nggak ada. Itu namanya ta'abbud. Jadi apa yang diinginkan oleh peletak syariat darinya adalah sekedar ibtila begitu ya. Jadi al-ibtila, sekedar ujian agar hamba melaksanakannya. Jadi kita tidak ada lagi nanya-nanya, kok sholat subuh 2 rakaat sih? Saya nggak mau melaksanakan kalau saya tidak tahu rahasianya misalnya. Ya nggak ada. Udah kita laksanakan aja 2 rakaat begitu. Sehingga terlihat penghambaan hamba. Jadi kita ini diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satunya adalah ibadah-ibadah yang ta'abudi, kita diuji oleh Allah. Kalau kita melaksanakannya berarti kita lulus ujian. Kalau kita mempertanyakannya tidak sesuai logika misalnya, ya berarti kita tidak lulus ujiannya. Kata Ibnu Qudamah, li'anna ma yuqalu ma'nahu yusa'id alaihi at-tauba wa yad'u ilaihi. Terkadang sesuatu yang bisa maknanya dipahami, alasannya dipahami, bisa menyebabkan seseorang membantu, memotivasi untuk mengerjakannya. Fala tadhar khulusul ubudiyah bihila fima dzakarna. Jadi kalau ada hikmahnya, kalau ada alasannya, orang biasanya dia melakukan, termotivasi begitu kan. Tapi kalau tidak ada alasannya, maka dia betul-betul memang murni ibadah. Ini kelompok jenis pertama dari ibadah syariat yang kewajiban. Yang kedua adalah kebalikan yang pertama, yaitu perbuatan yang tujuannya bukan ta'abbud, akan tetapi hak manusia semata. Seperti misalnya membayar hutang, mengembalikan barang yang diambil dengan gosob. Jadi menurut Ibnu Qudamah, niat dan perbuatan tidak menjadi pertimbangan. Yang penting tujuannya tercapai. Tujuannya tercapai adalah itu hutangnya terbayar. Kemudian barang yang dikorupsi dibalikan, barang yang digosok dikembalikan. Jadi nggak ada kaitannya dengan sisi ta'abud. Kalau ta'abud itu kan waktunya ditentukan, kemudian tempatnya kadang-kadang ditentukan begitu. Kalau yang sifatnya bukan ta'abud, yang tidak ada kaitan dengan ta'abud, maka dia bebas saja. Yang penting tujuannya tercapai. Kalau bayar hutang dapat pahala nggak Pak? Bayar hutang? Ya. Kalau niatnya melaksanakan syariat Allah, berarti dia dapat pahala, begitu kan? Kan Allah memerintahkan kita untuk bayar hutang, begitu ya. Apalagi kalau menunda-nunda bayar hutang padahal kita mampu, itu termasuk kezoliman, begitu, dosa. Maka mempercepat bayar hutang diniatkan karena Allah, maka dia dapat pahala, gitu. Kemudian yang ketiga adalah di situ bergandengan.
Jadi fahuwal murakkab, bergandengan antara yang ta'abudi dan yaitu yang hak Allah dan hak hamba. Maka di sini kata Ibnu Qudamah, ta'abudnya tetap ada, kemudian dari sisi bukan ta'abudinya atau hak hamba ini juga ada alasannya. Nah, zakat menurut Ibnu Qudamah ini termasuk yang ketiga. Dari sisi ta'abudinya itu ada. Misalnya ada haul, ada nisab. Artinya kalau kurang dari nisab tidak wajib zakat. Kalau kurang dari haul berarti tidak wajib zakat. Kemudian kalau dia melaksanakannya waktunya, misalnya kalau zakat fitri atau zakat fitrah berarti kan sebelum Id. Ta'abudinya di situ. Kemudian ada ada yang kaitannya dengan menutupi kebutuhan, yaitu orang miskin. Di aspek yang lain zakat ini juga ada hak-hak hamba yang terpenuhi, yaitu setidaknya memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Jadi menurut Ibnu Qudamah zakat ini termasuk yang ketiga ya. Ya, faslun fi daqaiqil adab al-batina fi zakat. Adab-adab yang adab-adab batin dalam zakat. Nah, kata Ibnu Qudamah, i'lam anna ala muridil akhirah fi zakatihi wadhaif. Ketahuilah bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat, ketika menunaikan zakat, maka ada adab-adab yang wajib dipenuhi. Wadhaif. Wadhaif itu tugas ya. Ada adab atau tugas yang harus dilakukan gitu. Al-wadifatul ula, tugas yang pertama bagi orang yang mengeluarkan zakat ini nih, adalah ayyafhamal murad minaz zakat wa huwa salah satu asya. Orang yang mengeluarkan zakat itu harus memahami maksud dari zakat. Nah, maksud dari zakat itu ada 3, kata Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah ibtila mudda'i mahabbatillah ta'ala bi ikhraji mahbubihi. Jadi tujuan zakat itu adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah dengan mengeluarkan apa yang dicintainya. Jadi tujuan zakat itu adalah menguji orang-orang kaya daripada orang-orang beriman nih. Diuji dengan disuruh keluarkan. Kalau dia mengeluarkan berarti ujiannya lulus begitu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pasti mencintai dunia begitu ya. Pasti mencintai dunia. Nah, Allah ingin menempatkan cinta kita kepada dunia itu di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi boleh saja mencintai dunia dan itu sangat manusiawi begitu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi memang manusia itu oleh Allah diberikan potensi untuk mencintai dunia, mencintai wanita, mencintai harta, mencintai binatang peliharaan, rumah dan lain sebagainya begitu. Jadi pasti di antara kita di sini ada yang tidak mencintai uang. Saya yakin saya sendiri nggak berani ya mengatakan tidak mencintai. Pasti kita mencintai uang begitu kan. Hanya masalahnya presentasi mencintai kepada dunia. Tetap Islam memberikan standar harus di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka di antara bentuk bukti bahwasanya cinta kita kepada harta itu harus di bawah daripada cinta kita kepada Allah, maka Allah memberikan ujian. Salah satunya adalah mengeluarkan zakat begitu. Jadi jangan hanya sekedar ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi pas disuruh oleh Allah kita mikir-mikir ya. Ya kalau kita mungkin zakatnya 500.000 atau 1 juta, mungkin dalam setahun mungkin
masih begitu mudah lah. Tapi kalau sudah zakatnya ratusan juta misalnya, setiap tahun kita ngeluarin 1 miliar gitu misalnya, atau kita punya kekayaan 100 miliar yang harus dijakati misalnya, berarti kan 2,5 miliar kita harus keluarkan. Nah itu berat itu. Nah, justru disitulah ujiannya. Jadi ibtila, apakah kita ini masih mencintai Allah daripada yang lainnya atau tidak begitu ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, maksud dari zakat yang kedua itu adalah membersihkan at-tanazzuh an sifatil bukhli al-muhli. Membersihkan dari sifat kikir yang mencelakakan. Jadi yang namanya bakhil itu mencelakakan. Yang namanya bakhil itu adalah akhlak yang buruk ya. Bahkan ketika kita menikah atau kita mau menikahkan putri kita, itu kan harus baik agamanya dan baik akhlaknya. Nah yang dimaksud dengan baik akhlaknya kata para ulama itu minimal dia ada 2. Apa itu? Tidak pernah bohong, tidak berbohong maksudnya, bukan pembohong. Kemudian tidak bakhil. Nah, kalau akhlak yang lainnya masih bisa ditoleran lah. Misalnya pengecut masih bisa ditoleran. Atau akhlak-akhlak yang orangnya nggak pernah ngomong, misalnya pendiam, masih bisa ditoleran. Yang tidak bisa ditoleran itu adalah pembohong dan bakhil. Pasti akan sangat menderita kalau kita punya pasangan orang bakhil. Punya suami bakhil, sang istri akan kasihan untuk ngasih orang tuanya begitu kesulitan. Seorang suami punya istri bakhil itu sembunyi-sembunyi begitu kan, akan berat. Nah, dengan zakat ini maka membersihkan diri dari sifat kikir yang mencelakakan. Kemudian yang ketiga adalah wasyukru ni'matil mal, mensyukuri nikmat harta. Di antara bentuk yang Allah berikan kepada kita adalah harta tentu, maka harta ini juga harus disyukuri. Di antara bentuk kesyukurannya adalah mengeluarkan zakat. Jadi tugas pertama orang yang mengeluarkan zakat adalah memahami maksud dari zakat, al-wadifatul ula. Kemudian tugas yang kedua, orang yang mau mengeluarkan zakat adalah al-israr bi ikhrajiha liqaunihi abad minar riya was sum'ah. Sebaiknya membayar zakat itu secara rahasia. Jadi secara rahasia, tidak diketahui begitu ya. Karena cara ini lebih menjauhkan dari riya dan sum'ah gitu. Jadi kalau sembunyi-sembunyi, insya Allah akan terjauh dari riya dan sum'ah begitu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan shadaqatus sir, sodakohnya orang yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan tutfi'u ghadabar, memadamkan murkanya Allah gitu. Jadi kalau kita melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi, maka itu bisa memadamkan murkanya Allah. Sedekah dalam Islam itu kan ada infak, ada sedekah, ada zakat ya. Jadi kalau infak itu secara umum, pokoknya yang namanya mengeluarkan harta itu namanya infak. Orang kafir pun mereka yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi agama Allah, begitu ya. Itu orang kafir. Jadi orang kafir pun infak. Cuman infaknya fi sabilis syaiton. Nah, kalau kita infaknya fi sabilillah. Nah, infak fi sabilillah itu adalah namanya sedekah. Jadi kalau sedekah itu pasti infak, tapi infak tidak setiap infak itu sedekah. Nah, kemudian sedekah ada yang wajib seperti zakat, ada yang tidak wajib. Misalnya berwakaf,
menyantuni anak yatim, nah, itu kan tatawu semua, itu sunnah semua. Pokoknya mengeluarkan harta yang tidak wajib, sodakoh, termasuk jenis sodakoh begitu. Nah, kata Ibnu Qudamah, maka pada saat kita mengeluarkan sedekah, khususnya sedekah yang wajib, itu diusahakan secara sembunyi-sembunyi, agar kita terjauh dari ria dan sum'ah begitu ya. Kemudian yang kedua, agar orang mustahik zakat ini ketika dia dikasih secara sembunyi-sembunyi, dia tidak sungkan gitu ya. Dia terjaga kehormatannya. Jadi mustahik zakat itu terjaga kehormatannya. Kalau dikasih di depan orang banyak, mungkin ada sebagian mustahik yang merasa malu begitu. Ketika kita ngasihnya secara sembunyi-sembunyi, maka bermanfaat buat yang memberikan zakat, bermanfaat pula ya buat yang menerima zakat begitu. Bahkan saking besar pahalanya, termasuk sab'atun yudilluhumullahu fi yaumi, ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan yaumaladilla illa dilluh, di hari yang dimana di situ tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah yang ketujuh, itu adalah warajulun yatasaddaq, seorang laki-laki yang bersedekah, bisodakotin, bersedekah begitu. Kemudian dia sedekah dengan tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jadi mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Ini tugas. Bagaimana kalau kita bersedekah dengan terang-terangan? Boleh begitu ya. Rasulullah pernah mencontohkan ada orang-orang Badui datang ke Madinah, kemudian lusuh sekali sehingga Rasulullah itu berubah wajahnya. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya makanan silakan bersedekah, barang siapa yang punya pakaian silakan bersedekah, barang siapa yang punya harta begitu silakan bersedekah. Maka orang-orang langsung bersedekah, yang paling pertama dikasih di depan sampai terkumpul banyak. Akhirnya Rasulullah berubah wajahnya sangat senang dan Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, begitu, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik maka dia akan mendapat pahala. Jadi orang yang paling pertama bersedekah itu dapat juga pahala-pahala orang setelahnya, karena orang-orang setelahnya dia termotivasi melakukan sedekah ketika dimulai oleh orang yang pertama. Jadi tetap hukumnya boleh-boleh saja begitu kalau diniatkan untuk memotivasi. Kemudian yang ketiga, al-wadifatus salisah, tugas yang ketiga orang yang melakukan zakat itu adalah jangan menyebut-nyebutnya dengan jangan merusak pahala zakat dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Sesuai dengan firman Allah begitu ya, bahwa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima. Kenapa? Karena yang demikian itu bila seseorang melihat dirinya telah berbuat baik kepada orang miskin, berjasa atas pemberiannya, maka tidak tertutup melakukan hal itu. Kita sudah ngasih sedekah ke orang miskin misalnya, tiba-tiba orang miskin ini melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan begitu sama kita. Akhirnya kita ungkit-ungkit kembali, ente sudah saya kasih begini, itu jangan itu. Seorang orang tua misalnya ngomong ke anaknya, kamu ini sudah saya kasih makan, kasih ini, jangan itu. Itu termasuk bil manni wal adha begitu ya. Ya kalau mendidik anaknya bisa dengan cara yang lain begitu kan. Biarkan itu pahala kita dengan Allah. Seorang suami kepada istrinya misalnya kan, saya ini sudah capek nih nyari nafkah begitu kan, ngasih kamu setiap bulan segini, itu bil manni wal adha itu hilang pahala kita. Ya sudah, kalau kita mau mendidik istri ya tidak perlu dengan cara bil manni wal adha, menyebut-nyebutkan apa yang sudah kita
perbuat. Ya, yang kedua, bahwa orang yang berzakat kalau dia merenungi, sesungguhnya justru ketika dia berzakat itu secara tidak langsung adalah untuk kepentingan dirinya. Kan ketika zakat berarti dia membersihkan harta kan. Ketika kita berzakat berarti harta kita jadi bersih. Maka sesungguhnya orang yang menerima zakat itu sebenarnya telah menolong kita yang kita mengeluarkan zakat, gitu ya. Kemudian juga kata Ibnu Qudamah, orang yang berzakat itu harus menyadari bahwa membayar zakat ini merupakan wujud syukur atas nikmat harta. Jadi Allah pun tidak pernah ngitung-ngitung apa yang dikasih kepada kita. Iya kan? Allah pun tidak pernah ngitung-ngitung kan. Kita udah dapat ini, udah punya istri, punya rumah, punya tanah, punya jabatan. Nah, itu semuanya dikasih Allah, tidak pernah dihitung-hitung gitu ya. Nah, kalau kita ngasih ke orang lain, ya jangan pernah pula dihitung-hitung, disebut-sebut begitu. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain karena kefakirannya, karena sudah pernah kita kasih. Karena kata Ibnu Qudamah, keutamaan kemuliaan bukan dengan harta. Dan keutamaan tidak akan berkurang karena tidak ada harta. Bisa saja di sisi Allah justru orang-orang yang tidak berharta itu mereka lebih baik daripada kita semuanya. Kemudian tugas yang keempat bagi orang yang berzakat itu adalah ayyastasghira al-atiyah, menganggap pemberian itu kecil. Jadi apapun yang kita keluarkan itu merasa itu kecil. Sebab ketika seseorang menganggap perbuatan amal solehnya itu sesuatu yang luar biasa, biasanya akan menimbulkan rasa ujub, bangga begitu kan. Waduh, saya sudah infak nih 1 miliar. Tapi kalau kita 1 miliar sedikit gitu. Coba bandingkan dengan misalnya Utsman bin Affan yang sekali infak dia 500 kontainer, kalau sekarang kan 500 unta, misalnya Abdul Rahman bin Auf misalnya. Nah, itu nggak ada apa-apanya begitu. Jadi kita menganggap semua yang kita berikan, apalagi zakat begitu ya, 2,5% misalnya, menganggap itu adalah kecil. Sehingga ketika itu kecil, tidak ada yang bisa kita banggakan, maka hilang rasa ujub gitu. Ya. Maka dekila, dan sebagian ulama menyebutkan la yatimul ma'ruf illa bisalas. Yang namanya kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bitasghirihi. Pada saat kita melakukan kebaikan maka kita menganggap kecil, sedikit. Kita sudah sholat 11 rakaat malam, misalnya 1 jam, 2 jam, ya kita anggap itu kecil dibandingkan dengan Rasulullah misalnya sholat malamnya 6 jam. Kita berinfak, kita melakukan kebaikan-kebaikan apapun, kita menganggap semuanya kecil begitu ya. Takut Allah tidak menerima amal soleh kita. Kemudian yang kedua adalah wa ta'jilihi, menyegerakan. Jadi yang namanya kebaikan itu disegerakan. Kadang-kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Bagaimana Rasulullah memotivasi orang-orang yang menyegerakan. Ada Ukasyah misalnya. Ukasyah itu bila termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab dan tanpa dihisab begitu ya. Jadi masuk surga. Karena Rasulullah ketika mengatakan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, kemudian Ukasyah paling duluan. Kalau begitu doakan saya, engkau termasuk. Ketika yang lainnya oleh Rasulullah sabakoka Ukasyah, udah didahului sama Ukasyah. Jadi segera gitu ya, menyegerakan. Yang ketiga adalah wasitrihi, menutupinya, menutupi kebaikan itu, tidak disebut-sebutkan kepada yang lainnya. Kemudian tugas yang kelima seorang yang mengeluarkan zakat itu adalah memilih hartanya yang paling halal, paling bagus, paling dicintai begitu ya. Kenapa? Karena ketika kita berinfak, fa innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang terbaik begitu. Jadi ketika berinfak, bersedekah, baik itu sedekah wajib atau sedekah sunnah,
berikan yang terbaik gitu. Allah berfirman juga wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna begitu. Jadi dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan padanya. Bahkan dalam ayat yang lain antugmidu fi. Bahkan ketika kamu berinfak kamu sendiri memicingkan mata begitu ya. Jadi kita sendiri udah nggak butuh begitu ya. Kita sendiri udah nggak butuh. Coba berikan yang terbaik khususnya ketika berzakat yang wajib ya, yang terbaik, harta yang paling dicintai. Nah di sini ada ya catatan begitu. Ketika orang berzakat ada dua hal. Yang pertama adalah hak Allah. Ketika mempersembahkan yang terbaik itu sama seperti kita menjamu tamu dengan makanan yang terbaik. Tentu tamu akan senang kan gitu kan. Kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, pasti Allah akan senang. Kalau kita ngasih tamu yang makanan yang buruk, ya tamu pun nggak senang begitu kan. Nah sama, kalau harta yang kita berikan juga itu yang jelek, maka Allah pun tidak senang. Kemudian yang kedua, catatan orang yang berzakat ini kata Ibnu Qudamah, sesungguhnya yang kita infakkan hari itu, sesungguhnya itu adalah buat kita. Nah, maka kalau kita ingin yang terbaik di hari kiamat, berikan yang terbaik. Ya kata Ibnu Qudamah, wa amma uhibbu ilaih fali qaulihi ta'ala. Dan yang paling dicintai adalah karena firman Allah. Jadi yang paling dicintai, harta kita yang paling dicintai karena Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan sampai yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kira-kira apa nih harta yang kita cintai? Sekali-kali kita berinfak dengan harta tersebut. Maka itu kebaikan yang sangat sempurna begitu. Di sini Ibnu Umar diceritakan beliau kalau mencintai sesuatu maka dia infakkan. Nah, Ibnu Umar pernah ingin makan ikan gitu, kemudian dimasakkan oleh istrinya. Ikan sudah masak dan lain sebagainya, tinggal makan, tiba-tiba ada orang miskin, udah dikasih begitu ya. Dia makan makanan yang lain. Luar biasa ini. Kalau kita mungkin kita belikan juga, cuman kurang dari itu gitu ya. Ya sampai keluarganya itu komentar, Masya Allah kita ini capek-capek masak nih, malah dikasih ke orang lain. Kata Ibnu Umar justru karena Abdullah mencintainya. Jadi kata karena Abdullah itu maksudnya Ibnu Umar ya. Justru karena Ibnu Umar mencintainya makanya dikasih ke orang lain. Jadi orang-orang salaf itu dulu itu mereka mencintai harta, di antara bentuk mencintai hartanya itu adalah diinfakkan. Justru saya ini mencintai harta. Jadi ada sebagian orang salaf yang sangat dermawan, begitu royal banget, bahkan diingatkan oleh sahabatnya. Kata yang dermawan ini, justru saya mencintai harta ini agar menjadi milik saya selamanya. Ketika saya infakkan, maka akan menjadi milik saya nanti di akhirat gitu. Ya, ini juga sama ya. Di sini gula itu dulu zaman dulu. Kalau sekarang halawah lah. Halawah itu kayak bastoh begitu. Makanan yang enak begitu. Kalau roti kan biasa begitu. Jadi dikasihkan. Kemudian yang keenam adalah ayat lubali sodakotihi min man tazkubihi wahum khusus min umil asnaf as-samaniyah. Mencari orang-orang terbaik untuk menerima zakat. Mereka adalah orang-orang dengan kriteria khusus dari 8 golongan secara umum. Jadi kita berikan kalau bisa mustahiknya itu betul-betul dia orang yang terbaik. Di antaranya adalah orang yang bertakwa begitu ya. Jadi kalau ada mustahik dari dia taat ibadahnya itu lebih aula kita berikan begitu. Karena dia membuat semakin taat dalam ibadahnya begitu kan. Jadi hartanya pasti akan ketika dikasih akan dilakukan untuk hal-hal yang baik ya. Berilmu, kemudian orang yang senantiasa bersyukur begitu ya.
orang yang menjaga diri begitu ya. Ifah maksudnya ifah di sini ya, tidak minta-minta. Kadang-kadang mereka ini lebih membutuhkan. Orang-orang muhajirin itu mereka miskin-miskin, tapi nggak ada yang tahu. Bahkan orang lain itu menyangka kaya begitu. Kenapa? Karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Dalam Quran surat Al-Baqarah seperti itu ya. Dan ini perlu penelitian memang. Seorang amil itu harus meneliti betul begitu ya. Disangkanya kaya, ternyata memang dia mustahik. Justru yang orang seperti ini yang harus kita utamakan. Kemudian juga didahulukan orang yang punya tanggungan keluarga, mustahik ini ya. Kemudian yang sakit, yang punya hutang. Yang keenam, yang kerabat juga didahulukan. Jadi kalau zakat itu yang tidak boleh itu usul dan furu ya. Usul itu berarti kan ayah, kakek begitu, ibu ke atas itu tidak boleh. Anak ke bawah juga tidak boleh. Kalau suami kepada istri, ya itu kewajibannya nafkah. Tapi kalau istri kepada suami, istrinya kaya nih, suaminya miskin. Nah itu secara fikih itu diperbolehkan begitu. Karena dulu Rasulullah waktu itu Jabir, istri Jabir itu kaya, Jabirnya biasa. Maka boleh itu. Nah, apalagi kepada keponakan, saudara begitu, itu diperbolehkan. Kalau mereka ada yang miskin, kita utamakan. Berikan zakat begitu. Ada juga hal-hal yang lainnya. Demikianlah kajian pada malam hari ini, sudah masuk waktu Isya ya. Mudah-mudahan ketika kita melakukan zakat, ternyata ada tugas-tugas yang harus dilakukan bagi orang-orang yang berzakat begitu. Ada setidaknya tadi 5 ya. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakannya, maka insya Allah zakat-zakat kita termasuk yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.